Ada perusahaan game di Jakarta yang akhir-akhir ini viral karena kasus eksploitasi yang tidak biasa terhadap karyawannya. Misalnya ya, contohnya dia menghukum karyawannya dengan cara nyuruh karyawannya itu pipinya sebanyak 100 kali. Ini kan hukuman yang gak wajar gitu ya di dunia kerja. Nama perusahaan ini adalah Brandoville. Perusahaannya ini sekarang sudah tutup. Tapi ownernya diduga membuka lagi perusahaan game baru. Apa itu? Tajianihao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya. Bisa custom marganya teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini ada efek glow in the dark. Jadi kalau di gelapan bisa menyala. Selain efek glow in the dark, ada juga efek rainbow. Kayak ada hologramnya gitu kalau kena cahaya. Selain efek rainbow, ada juga efek emas. Selain custom marga, ada gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Konfusius, Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Liu Bu, Dr. Hua Tuo, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Available di Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi, tapi sekarang masih belum bisa diorder karena lagi close PO. Kalau teman-teman mau diingetin bisa chat admin Tokped atau Shopee yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Cherry Lai, owner Brandoville Studio, akhir-akhir ini mewarnai sosmed, lagi viral karena Krista Sydney mengungkapkan bahwa dirinya telah dieksploitasi secara tidak wajar saat bekerja di Brandoville Studio. Siapa itu Cherry Lai? Apa itu Brandoville? Siapa itu Krista Sydney? Perlakuan yang gak wajar kayak gimana, tak jelasin satu persatu. Intan mulai dulu dari Brandoville Studio. Brandoville Studio itu perusahaan game, perusahaan animasi yang bergerak di bidang pengembangan aset game AAA. Game AAA itu Intan pernah bahas di videonya Intan tentang Black Myth Wukong. Game AAA itu game yang kastanya itu kelas atas, jadi gambarnya itu bagus banget, kualitas grafisnya itu tinggi, dan ini membutuhkan biaya yang nggak murah untuk ngebikin game AAA ini. Sepintas kelihatan keren gitu ya, studio Brandoville ini. Perusahaan Brandoville ini milik suami istri, namanya adalah Ken Lai dan Cherry Lai. Brandoville Studio berada di Jakarta, ada di Menteng, Jakarta Pusat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2018. Awalnya perusahaan ini bernama Brandoville Lemon Sky. Ada Lemon Sky-nya karena awalnya berada di naungan Lemon Sky, yaitu perusahaan game yang berada di Malaysia. Pada bulan Maret tahun 2020 baru Brandoville ini menjadi perusahaan independen yang berdiri di Indonesia. Sehingga Lemon Sky-nya itu dihapus, jadi Brandoville doang. Studio game ini pernah terlibat dalam game Fight Night Champion, NBA Live 10, FIFA Soccer 10, FIFA 7, dan ini kalau teman-teman gamers tahu ya, ini adalah game yang lumayan sukses. Jadi Brandoville ini bisa dibilang perusahaan yang sukses juga. Tapi Brandoville itu sudah tutup bulan Agustus kemarin. Itu tadi tentang Brandoville. Sekarang kita bahas ownernya Brandoville, yaitu Cherry Lai. Cherry Lai adalah pengusaha wanita berusia 41 tahun. Dia ini ownernya Brandoville Studio. Menurut Krista Sydney itu karyawannya Brandoville sekaligus asisten pribadinya Cherry Lai. Bosnya ini, si Cherry Lai ini itu warga negara Hong Kong, lahir di Hong Kong pada 13 November 1981. Pas Cherry Lai berusia 9 tahun, dia
pindah ke Toronto, Kanada dan menetap di sana. Cherry Lai lulus sarjana filsafat dari sebuah universitas di Amerika Serikat. Di Kanada, Cherry Lai ini bertemu dengan pria yang namanya adalah Ken Lai yang kemudian jadi suaminya. Ken Lai itu pria dengan 2 warga kenegaraan, warga negara Hong Kong dan warga negara Kanada. Dari hasil pernikahan ini mereka tidak dikaruniai anak. Cherry Lai ini diduga melakukan eksploitasi karyawan, tapi ini orang sekarang sudah kabur ke luar negeri, sudah tidak ada di Indonesia. Ada nih satu case karyawannya itu lagi hamil, disuruh kerja terus, kerjanya itu overtime sampai akhirnya si karyawan itu dan melahirkan secara prematur. Karena melahirkan secara prematur, mestinya bayi itu kan harus deket nih ya sama ibunya, tapi tidak boleh sama Cherry Lai, harus kerja. Sehingga bayi itu 4 bulan kemudian meninggal. Si karyawan itu izin untuk mengurus pemakaman bayinya aja tidak dikasih, nggak bisa, harus kerja. Itu tadi Cherry Lai. Gimana dengan suaminya Ken Lai? Ini semua laporannya tentang Cherry Lai sih. Untuk Ken Lai-nya, untuk si suami itu nggak tahu apa dia itu ada terlibat sama Cherry Lai atau enggak. Nah, sekarang kita masuk ke lakon utama dari video ini, sekaligus korbannya Cherry Lai. Namanya adalah Krista Sydney. Di podcast e-commerce, Krista itu menceritakan sendiri detail kisahnya selama 2 jam. Kalau teman-teman mau mantengin silakan, linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman nggak telaten nonton 2 jam, bisa nonton video ini. Tapi yang Intan ceritakan tentu saja nggak semuanya ya. Intan ceritakan garis besarnya doang. Krista Sydney ini seorang konsep artis, ilustrator, dan storyboard asal Indonesia. Dia lulusan The One Academy Malaysia. Krista lulus di tahun 2018. Di The One Academy, Krista Sydney ini ngambil jurusan Illustration and Entertainment Art. Bisa dibilang ya, Krista Sydney ini tenaga profesional loh. Pendidikannya juga nggak kaleng-kaleng, lulusan luar negeri. Tapi kasihan banget yo, akhirnya jatuhnya. Kalau bulan lalu Intan ngebahas tentang Dior kan juga kena kasus tuh karyawan. Tapi yang itu imigran gelap yang nggak punya izin kerja. Lah ini lulusan luar negeri loh dieksploitasi. Pada bulan September kemarin melalui akun X ini dulunya Twitter. Akun X-nya Andri Handi. Krista itu mengungkapkan dia telah lama jadi korban kekerasan fisik dan verbal dari bosnya, yaitu Cherry Lai. Menurut Krista, dia itu harus kerja rodi, nggak ada istirahatnya. Krista itu pernah sakit, tapi begitu sakit dia malah dimarahi. Krista sendiri juga sudah menceritakan panjang lebar kronologi yang dia lalui melalui situs Canva. Dalam tulisan 6.000 kata, itu linknya Intan taruh di IG story-nya Intan ya, silakan dikepoi. Salah satunya Krista Sydney itu bilang bahwa di atas kertas dia itu gajinya mestinya adalah 18,5 juta. Tapi per bulannya dia cuman boleh ngambil 1,5 juta. Nah lo, tenaga profesional dibayar 1,5 juta. Lebih murah ini dari ART-nya Intan. Padahal ART-nya Intan kerjanya cuma setengah hari. Nenek-nenek 60 tahun. Eits, buat teman-teman yang batin loh, Intan sendiri eksploitasi lansia. Tak kasih tahu ya guys ya, yang pertama ART-nya Intan itu sudah 25 tahun lebih bekerja sebagai ART di rumahnya Intan. Sejak Intan itu masih kecil banget. Yang pertama. Yang kedua, ART-nya Intan meskipun 60 tahun, dia masih sehat secara fisik. Yang ketiga, ya karena sudah kerja lama nih ya tentu saja ada rasa kekeluargaan gitu ya antara Intan sama ART-nya Intan. Pernah tuh Intan itu bilang ke ART-nya Intan, Bu, ibu ini kan sudah tua, Mbok, kan ya lebih enakan tidur di rumah, menghabiskan waktu bersama suami, anak, cucu. ART-nya Intan nggak mau, dia malah bosen kalau di rumah terus. Jadi Intan tidak eksploitasi lansia. Balik lagi ke Krista Sydney. Gajinya 18,5 juta. Lah terus kok cuma dikasihkan 1,5 juta? Yang lainnya mana?
Cherry Lai berjanji kepada Krista bahwa uang tersebut akan menjadi investasi untuk saham di masa depan. Tapi seolah-olah Krista Sydney itu dicari-cari kesalahannya sama si bos ini. Kalau Krista Sydney melakukan kesalahan, Krista Sydney akan didenda. Ya didenda ngambil dari mana? Ngambil dari simpenannya Krista Sydney. Pernah juga pada suatu masa, entah nih Krista Sydney itu salah apa, dia disuruh dirinya sendiri sebanyak 100 kali. Ini juga ada videonya. Intan nggak upload di sini ya, karena resiko dolar kuning. Intan upload di IG-nya Intan. Nah, ini kan salah satu hukuman yang nggak wajar nih ya di dunia kerja. Krista Sydney juga bilang bahwa saat Idul Fitri, dia tetap full loh masuk. Kan itu mestinya liburnya itu 1 minggu tuh. Loh nggak bisa dong Cik Intan, itu kan perusahaan internasional, mungkin nggak bisa ngikutin hari liburnya di Indonesia. Lah meskipun perusahaan internasional nih, kalau sudah buka di Indonesia yang ngikutin aturannya Indonesia. Bukan cuman Idul Fitri doang, bahkan Natal, bahkan Paskah, yang mana Krista Sydney ini orang Katolik nih ya, nggak dibolehi loh, nggak diliburkan loh, tetap masuk kerja full. Jadi ya nggak bisa beribadah di hari besarnya. Jadi Krista Sydney itu anggapannya dia itu bekerjanya itu 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu. Pernah tuh Krista Sydney itu disuruh ngambilkan Coca-Cola dari kulkas di pantry lantai 3 kantornya. Disuruh naruh di depan kamarnya Cherry Lai. Cherry Lai cuman ngasih waktu 10 menit, padahal jarak dari kosnya Krista Sydney ke kantor kalau jalan kaki itu 10-15 menit. Lah ini kan hal yang nggak masuk akal. Lah terus kenapa nih ya Krista itu kok nggak resign? Ini banyak alasan nih, karena memang tadi kan Intan bilang nih ya kalau Cherry Lai itu lulusan filsafat. Jadi dia mahir banget dalam brainstorming. Mahir banget dalam manipulasi seperti itu. Terus juga Krista juga diancam kalau misalkan keluar bakal dipenjara kayak gitu juga. Lah kalau Krista nggak salah ya ngapain takut? Ya bisa jadi misalkan ya misal Cherry Lai itu nuduh Krista melakukan penggelapan, terus Krista nggak ada buktinya, bisa jadi Krista kalah juga. Makanya Krista itu takut. Pokoknya kesimpulannya Krista Sydney ini mendapatkan perlakuan yang tidak wajar selama bekerja di Brandoville. Pada 12 September 2024, melalui akun X-nya Ryan Adriandi, dia bilang bahwa kasusnya Krista Sydney itu sudah dilaporkan ke kepolisian, tapi tidak tahu dilayangkan di kantor kepolisian mana dan belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang terkait laporan tersebut. Dalam unggahannya, Ryan Adriandi itu menulis update kasus kekerasan terhadap Krista Sydney oleh Cherry Lai dan Brandonville Studio dilaporkan ke kepolisian, namun masih belum ada respon. Nah, ini yang penting nih guys. Sejak Brandonville Studio ditutup pada 17 Agustus 2024, muncul dugaan bahwa para pemimpin perusahaan tersebut
membuka studio game baru bernama Lai Studio. Yang mana dengar-dengar di Jakarta sudah proses hiring loh ini. Disclaimer sebentar, memang videonya Intan ini sumbernya cuman dari si korban doang. Lah ya gimana lah, wong pelakunya lari kabur, nggak bisa ditanyain, dia nggak bisa dimintain klarifikasi ya kan. Tapi korban pun juga sudah ngasih bukti-bukti yang kuat. Intan nggak ngelarang kalau teman-teman ada yang mau mendaftarkan diri atau melamar di Lai Studio, nggak ngelarang sih ya, cuman lebih hati-hati aja. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.